Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, baik. Nah, pasti kalian bingung kenapa kelas kalian hari ini digabung? Bingung ya? Karena guru kelas 6 itu hari ini sedang sakit, jadi kelas kalian akan belajar dalam satu ruangan. Nah, di sini kelas 5 belajar kelas 5 dan kelas 6 tetap belajar kelas 6 ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang silakan berdiri dulu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Mulai. Oke, di kelas 5 ada yang tidak ada? Tidak ada di semua yang kelas 6. Tidak ada semua. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Baik, untuk di kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang IPA, tentang apa? Ilmu pengetahuan tentang perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. Dan di kelas 6 itu gejala alam yang terjadi di Indonesia dan di sekitarnya, ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk IPA kelas 5, kalian setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang peristiwa alam, kamu dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah melakukan tanya jawab tentang dampak peristiwa alam, kalian dapat menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, setelah membaca buku tentang bencana alam yang akan kalian baca nanti, kalian dapat memberikan 2 saran cara mencegah banjir. Itu untuk video pembelajaran kelas 5. Untuk yang kelas 6, setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang bencana alam, kalian dapat menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya bencana alam. Kemudian yang kedua, setelah melakukan tanya jawab tentang peristiwa alam, kalian dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, setelah membaca buku kalian nanti tentang peristiwa alam, kalian dapat menyebutkan 5 contoh peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan diskusi, nanti kan akan diskusi tentang dampak peristiwa alam, kalian dapat menjelaskan upaya penanggulangan dampak negatif peristiwa alam. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kalian sudah siap untuk memulai pelajaran? Oke. Bapak akan mulai materi pokok kita pada hari ini. Apakah anak-anak kalian pernah melihat peristiwa alam? Pernah melihat peristiwa alam? Contoh dari peristiwa alam apa coba? Apa lagi? Nah, sekarang untuk di kelas 6 coba, mengapa peristiwa alam tersebut terjadi coba? Karena dari kelalaian manusia, seperti
seperti contoh banjir itu disebabkan dia membuang sampah sembarangan seperti itu. Stop dulu. Oke, sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Silakan kalian keluarkan buku pelajaran kalian pada hari ini. Ya sudah ya. Sekarang dengarkan Bapak akan membacakan pelajaran untuk kelas 5 peristiwa alam di Indonesia. Yang pertama itu gempa bumi. Kalian tahu gempa bumi? Gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan tektonik. Gempa paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Sebagian besar gempa tektonik terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan. Alat untuk mengukur gempa yaitu seismograf. Alat untuk mengukur gempa yaitu seismograf ya. Jadi alat untuk mengukur gempa tadi seismograf. Terus yang kedua gunung meletus. Kalian sudah pernah mendengar tentang gunung meletus? Mungkin kalian sudah pernah melihat di TV, di surat kabar, atau di YouTube, di media sosial kalian ya. Gempa gunung meletus. Letusan gunung api dapat mengakibatkan berbagai dampak merugikan. Lava pijar yang dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang dilaluinya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar, yaitu kehebatan dari lava itu. Lava ya. Apabila lava pijar itu mengalir sampai ke permukaan penduduk, dapat memakan korban jiwa manusia dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Yang ketiga, banjir. Bencana banjir diawali dengan curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan dikatakan tinggi jika hujan turun secara terus-menerus dan besarnya lebih dari 50 mm per hari. Air hujan dapat mengakibatkan banjir jika tidak mendapat cukup tempat untuk mengalir. Kemudian berikutnya lagi ada tanah longsor, angin puting beliung. Kalian bisa langsung baca di buku kalian itu. Nah, kemudian beberapa peristiwa alam yang dapat kita cegah, misalnya banjir dan tanah longsor itu bisa kita cegah. Kalau tsunami, ada lagi gempa bumi, itu tidak bisa kita cegah ya. Tapi kalau misalkan banjir dan tanah longsor itu bisa kita cegah. Kalau tanah longsor misalkan supaya tidak terjadi tanah longsor itu bisa dibuat bisa didam ya, tanah itu bisa didam, dibuatkan dinding, tembok seperti itu di tempat-tempat yang rawan longsor seperti itu ya. Kemudian banjir, kalian bisa menanggulangi banjir dengan apa? Misalkan dengan cara supaya tidak terjadi banjir nih, mencegah banjir. Jadi tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian kalau misalkan pemerintah itu akan membuat misalkan drainase, tempat air supaya penampungan air seperti itu. Jadi yang pertama melakukan reboisasi atau penghijauan khususnya di lereng bukit itu untuk menghindari longsor ya. Kemudian membuat sepeda atau teras di lahan miring agar tanah tidak longsor diterjang oleh hujan kalau ada sepedanya. Kemudian yang ketiga, jangan membuang sampah di sungai, selokan, saluran air lainnya karena dapat menghambat aliran air dan menyebabkan pendangkalan sungai. Baik, itu untuk kelas 5. Untuk kelas 6, perhatikan. Jadi kelas 6 peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Peristiwa alam di Indonesia, coba kalian sudah pernah mendengar peristiwa alam yang ada di Indonesia apa saja coba? Siapa yang tahu coba? Peristiwa alam yang ada di Indonesia yang pernah kalian dengar? Tsunami Aceh, bagus. Apa lagi? Tsunami Palu. Nah, ada tsunami Palu. Apa lagi? Nah, bagus, itulah contohnya ya. Peristiwa alam yang tidak merugikan manusia. Ada peristiwa alam yang tidak merugikan manusia. Yang pertama, pergantian musim. Pergantian musim. Indonesia mengalami 2 pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.
Musim kemarau di Indonesia terjadi akibat bertiupnya angin musim tenggara. Angin ini berasal dari benua Australia yang kering. Angin yang bertiup dari benua Australia tidak banyak membawa uap air dari laut yang dilaluinya. Kemudian musim kemarau di Indonesia berlangsung pada bulan April sampai Oktober. Ya. Jadi biasanya kalau di bulan-bulan tertentu ada musim hujan, ada musim kemarau. Nah itu. Kalau kalian sudah tahu, bisa memprediksi misalkan di bulan ini kenapa sudah curah hujannya sudah tinggi, karena itu ada masa-masanya itu ya, ada bulan-bulan tertentu yang menyebabkan musim kemarau dan musim hujan terjadi. Musim hujan di Indonesia terjadi karena bertiup angin musim barat laut. Angin ini banyak membawa uap air dari Samudra Hindia. Jadi uap air itu dibawa ke di angin. Meskipun demikian, bulan-bulan musim hujan maupun kemarau sering bergeser. Jadi tidak selalu misalkan di Januari sampai Februari, bisa saja ke Februari dan Maret seperti itu ya. Jadi bisa saja bergeser. Ada kalanya musim kemarau lebih panjang, ada yang namanya musim kemarau panjang. Nah, makanya ada terjadi kemarau panjang. Kadang-kadang sudah setengah tahun belum turun hujan, itu ada kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan ya. Nah, hal ini disebabkan perubahan suhu permukaan di lautan Pasifik. Ada lagi terbentuknya embun, terbentuknya pelangi. Terus itu adalah contoh-contoh peristiwa alam yang tidak merugikan. Nah, ada peristiwa alam yang merugikan manusia. Yang pertama, banjir dan kekeringan. Ya, banjir, kalau banjir kalian tahu sendiri merugikan manusia itu. Misalkan dia masuk rumah pemukiman masyarakat itu tergenang air, ya, itu akan merugikan manusia, ya, akan menyebabkan beberapa masalah, masalah kesehatan, kemudian juga tempat tinggalnya itu tidak bisa ditempati karena banjir. Ya. Terus yang kedua ada tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut yang menerjang masuk beberapa kilometer ke daratan. Jadi dari laut gelombang air itu menerjang ke daratan sampai ke 1 atau 2 kilometer dari permukaan laut itu. Terus tsunami, ya. Yang berikutnya letusan gunung api. Letusan gunung api yang akan merugikan manusia itu. Kemudian ada lagi gempa bumi sama seperti yang kita pelajari di kelas 5 tadi. Kemudian ada yang namanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga bukan terjadi karena dari kelalaian manusia. Memang ada terjadi karena kelalaian manusia, juga ada faktor dari alam juga ya. Jadi kebakaran hutan, fenomena kebakaran hutan ini sering terjadi di Indonesia. Sering sekali terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi dengan sendirinya atau karena ulah manusia seperti yang sebutkan tadi. Penyebab alami kebakaran hutan misalnya akibat gesekan dari pohon yang mengering pada musim kemarau. Makanya musim kemarau itu sangat rentan sekali terjadi kebakaran hutan. Yang berikutnya lagi tanah longsor. Tanah longsor itu kalau misalkan pemukiman masyarakat itu di lereng-lereng bukit atau di di lereng gunung itu rentan sekali terjadi yang namanya tanah longsor. Tanah longsor adalah anjloknya massa tanah dan batuan menuruni lereng bukit atau gunung. Seperti itu. Tanah longsor biasanya terjadi karena air meresap ke lahan di puncak bukit dan gunung. Aliran air kemudian menyusup ke rekaan-rekaan batuan. Akhirnya aliran itu bertemu dengan material yang licin seperti serpihan batu atau lempung. Itu bisa kalian baca di buku belajar kalian. Silakan yang buka buku kalian itu. Nah, ada juga peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga dengan hal ini. Saya pengen tahu apa saja yang terjadi coba. Ada yang pertama, topan nagris di Myanmar pada bulan Mei 2008 ya.
Kemudian yang kedua, ada badai di Vietnam pada tahun 2006. Kemudian ada banjir di Malaysia. Ada letusan gunung dan badai tropis di Filipina. Ada angin topan, itu ada di buku semua tuh. Silakan kalian buka. Ada angin topan di Australia pada tahun 1975. Gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara. Ada La Nina dan El Nino. Oke, sudah. Stop dulu. Ya. Oke, baiklah. Bapak akan memberikan beberapa contoh yang sulit jawab. Beberapa contoh peristiwa. Ayo. Kegiatan manusia yang mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan. Di sini ada, di buku kalian juga sudah ada, ini juga di gambar juga sudah ada. Nah, kalau di sini contohnya ini membuang sampah di sungai, ya, membuang sampah di sungai yang ada di buku kalian juga nih. Kemudian ada menebang pohon secara liar. Nah, sekarang coba siapa yang tahu? Kalau membuang sampah pada tempatnya ini apa menyebabkan apa? Banjir, benar. Nah, terus yang kedua ini penebangan pohon secara liar ini menyebabkan apa coba? Ya, bagus. Satu lagi bang. Tanah longsor. Apa lagi? Erosi, ya benar erosi ya erosi. Tanah longsor. Nah itu disebabkan oleh penebangan pohon secara liar. Untuk kelas 6, Bapak kasih contoh nih, yang ada di buku kalian juga sudah ada, namun Bapak perjelas lagi. Ada beberapa contoh bencana alam, ini gambarnya sudah digambar di sini. Di sini ada banjir, terus ada gempa bumi yang menyebabkan kerusakan, ya kerusakan bangunan. Kemudian ada gunung meletus, bagus ini gunung meletus. Kemudian ada tanah longsor. Kemudian kebakaran hutan. Ini adalah beberapa contoh bencana alam yang merugikan manusia, ya, yang merugikan manusia. Nah, kalau yang tidak merugikan manusia tadi, kalian tahu apa? Pergantian musim. Itu tidak merugikan manusia, terjadinya embun, terjadinya terbentuknya pelangi, itu tidak merugikan manusia. Baik, untuk supaya kalian lebih jelas lagi, Bapak akan membentuk kelompok seperti yang sudah Bapak bentuk kemarin ya. Kelompoknya itu Bapak sebutkan lagi. Jadi ini Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelas 6 2 kelompok dan kelas 5 2 kelompok. Ini sudah ada Bapak siapkan untuk tugas kalian itu. Kalian akan berdiskusi dulu. Kalian akan diskusi kelompok tentang pelajaran kalian di kelas masing-masing. Di kelas 5 misalnya tadi tentang peristiwa alam tadi. Peristiwa alam tadi. Nah ini, silakan. Ini ditulis seperti yang kemarin, kelompok yang kemarin ya. Nih kelompok satu, kemudian ini yang kedua ini. Itu 5 orang, kelompoknya 5 orang. Silakan kalian boleh bergabung dulu, dan boleh bergabung dulu. Silakan bergabung dulu. Pindahkan itu. Arah dulu dia. Kemudian ini di kelompok. Nih, kita akan berdiskusi. Silakan bergabung dulu. Tulis, jangan lupa tulis itu nama kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2 itu, kemudian tulis nama kelompoknya siapa saja 1 sampai 5. Oke, silakan kalian buat kelompok berapa di situ? Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1
Dek, silakan ditulis dulu nama kelompok kalian. Tulis kelompok berapa, kemudian nama dari kelompok kalian, kita akan berdiskusi bersama. Oke dah, yuk stop. Oke, silakan buka buku kalian, buka buku kalian. Silakan buka buku kalian itu. Nah, kita akan bahas bersama-sama itu. Kau nih senyum. Aku masih tak negara apa Pak? Masih tangan saya. Enggak. Oke, kalian sudah melaksanakan diskusi. Nah, sekarang siapa yang akan menyampaikan, kelompok mana dulu yang akan menyampaikan hasil diskusi yang pada hari ini? Ayo. Ini tuh kelas 5 dulu, kelas 5 dulu. Oke, kelas 5 ya. Oke, kelas 5 silakan di kelompok 1 silakan dibacakan hasil diskusikan pada hari ini. Gempa bumi. Gempa dibedakan menjadi 3, yaitu gempa vulkanik, runtuhan, dan tektonik. Gempa yang paling hebat yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena adanya pergeseran gerak bumi. Sebagian besar gempa tektonik terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan. Alat untuk mengukur gempa yaitu seismograf. Alat tersebut Oke, terus lanjut lagi. Berapa yang kalian dapatkan? 2. Meletus. Letusan gunung api dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Lava pijar yang dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan kecil yang didahulunya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan mati terbakar. Apabila lava pijar ini mengalir sampai ke pemukiman penduduk, dapat memakan korban jiwa manusia
peristiwa alam. Namun terbentuk ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi dingin. Kelebihan uap air berubah menjadi embun di atas permukaan di dekat tanah. Embun terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah. Embun juga terbentuk dengan baik ketika kegelapan. C. Berbagi nyata lagi. Fenomena alam ini biasanya muncul ketika terjadi hujan apabila dilihat dari segi ilmu pembentukan pelangi sangat sederhana. Pelangi hanya merupakan pembiasaan cahaya ketika dibiaskan. Cahaya akan berubah arah. Tetesan air hujan dapat membiaskan dan menyebarkan cahaya sehingga terbentuk pelangi. Oke, itu udah hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan dilanjutkan dulu oleh kelompok 2. Oke, kalian tadi sudah selesai melaksanakan diskusi. Diskusi kalian juga nanti silakan kalian kumpulkan hasil diskusi kalian itu. Silakan dikumpulkan hasil diskusi kalian. Kumpulkan di sini hasil diskusi kalian kelas 5, kelas 6 silakan dikumpulkan oleh ketua kelompoknya. Oke, udah selesai ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan tugas kalian untuk di rumah ya. Silakan kalian kerjakan nanti di rumah. Ini silakan kalian. Bapak akan membagikan dulu tugas. Satu orang ini 10 soal ya. 1, Pak, 2, Bapak dikumpul. 3, biasanya. Oke, sudah. Sekarang yang kelas 6. Oh, sekarang silakan kalian kembali lagi ke tempat duduk kalian seperti tadi. Dua lomba, satu orang dua lomba. Duduk. Silakan kalian duduk. Oke, sudah. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing seperti tadi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan membacakan kesimpulan hasil belajar kita pada hari ini. Sesuai dengan hasil dari diskusi kalian tadi juga, bahwa bencana alam merupakan kejadian alam yang menimbulkan korban. Jenis peristiwa antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan badai yang terjadi di seperti yang pelajaran kelas 6 tadi di wilayah Indonesia yang merupakan pertemuan beberapa lembaga tektonik akibat sering terjadi gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Baik, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Oke, untuk materi selanjutnya
selanjutnya nanti materi kita selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya cari informasi di surat kabar boleh, di majalah boleh, televisi boleh mengenai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dalam jangka 2 bulan terakhir ini. Selanjutnya buatlah suatu tulisan atau clipping mengenai peristiwa tersebut. Ya, untuk pembelajaran kita akan kita bahas di pembelajaran kita pertemuan berikutnya. Untuk kelas 6 itu cara informasi di surat kabar sama majalah atau televisi mengenai peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di negara-negara lain, ya, di negara-negara lain. Selanjutnya buatlah suatu tulisan atau clipping juga mengenai peristiwa alam tersebut. Sebaiknya kamu juga menyertakan foto, gambar-gambar sebagai pendukung dari clipping kalian itu, ya, yang akan kita bahas lagi di pertemuan kita berikutnya. Paham ya? Paham? Oke, paham. Baik, sudah paham kita yang dulu pembelajaran kita pada siang hari ini.